Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Masih sehat dan selalu semangat. Bagaimana kita memberikan aliran pemikiran kita sebagai seorang warga negara Indonesia, khususnya kita menjadi seorang tenaga pengajar, tenaga pendidik, calon guru, ini dalam mewarnai para peserta didik. Dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai seorang warga negara tentu akan bersinggungan dengan suku, dengan ras, dengan budaya, dengan ekonomi yang berbeda, dengan sosial yang berbeda, dengan agama yang berbeda. Karena begitu luasnya ranah di negara kita, sehingga kita harus dapat mengatur, memposisikan diri di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bagaimana kita menghargai kondisi real yang berada di tempat kita berdiri. Termasuk menjadi seorang tenaga pengajar pada saat kita berada di lingkungan masyarakat, kita juga dapat memberikan warnanya lebih-lebih di bidang yang berprestasi sesuai dengan bakat dan minat kita masing-masing. Agama merupakan salah satu metode yang dapat mengarahkan kita sebagai umat untuk menjadi orang yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah guru yang berprestasi. Hidupnya tidak seperti fotokopi, hari kemarin sama dengan hari ini dan sama dengan hari besok pada saat kita mau mati. Hidupnya selalu berubah, di mana di situ perubahannya ke arah yang positif idealnya. Saling mengingatkan, saling memberikan masukan brainstorming yang bersifat positif. Dalam kehidupan bernegara, koridor agama ini sangat riskan untuk kita bedah, lebih-lebih kita membedah agama yang lain. Di dalam satu agama saja, di situ terdapat beberapa madhab atau terdapat beberapa aliran pemikiran. Sehingga manakala tidak sesuai dengan aliran pemikiran, idealnya kita dengan legowo, dengan terbuka, dengan rasa ikhlas menerima perbedaan tersebut idealnya. Namun kebanyakan tidak, karena kita sudah tertutup jiwanya, tertutup hatinya dengan doktrin-doktrin yang biasa kita dapatkan dari pendahulu atau dari referensi yang kita dapatkan. Untuk itu, belajarlah untuk terbuka menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga di dalam koridor agama kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia, kita tidak akan mencela orang lain yang berbeda paham dengan kita. Begitu juga agama yang ada di negara kita sudah diakui oleh pemerintah. Beberapa agama tersebut di situ sudah ada batasan-batasannya, sehingga jangan sampai kita melewati batasan tersebut. Sebagai contoh mengenai ketauhanan, mengenai kenabian. Dalam hal ini di negara kita banyak sekali generasi-generasi nabi yang baru, generasi-generasi malaikat yang baru, generasi-generasi Tuhan yang baru. Sementara di dalam koridor kita, bahwa di situ kita sudah selesai, lebih-lebih umat Islam, bahwa bagaimana sebuah dasar hukum yang memperkuat di Al-Quran ini tentunya tidak memunculkan lagi sosok-sosok yang memang sama dan diakui sebagai seorang nabi, sebagai contoh, ataupun sebagai seorang malaikat. Dan ini muncul karena aliran pemikiran. Bagaimana sebuah aliran pemikiran ini yang diambil dari beberapa referensi akhirnya memunculkan etikat diri sendiri untuk menjadikan dirinya seorang nabi ataupun seorang malaikat, dan berharap diakui oleh komunitas, sehingga membuat sebuah komunitas agama di dalam agama yang baru, sehingga prosesi peribadahannya berbeda. Ini karena aliran pemikiran. Begitu juga karena referensi yang tidak sesuai, sehingga memang dibutuhkan oleh sosok seorang guru. Bagaimana apakah ilmu tersebut
dapat ditelaah secara layak oleh orang umum, atau memang harus mempunyai kemampuan tertentu sehingga ada syarat-syarat tertentu untuk mentelaah ilmu tersebut, lebih-lebih untuk ilmu keagamaan. Dan ini memang harusnya sudah ada urutannya. Keberadaan Bapak Ibu guru di masyarakat ini tidak lepas dari kondisi real yang seperti itu, bagaimana munculnya nabi palsu, bagaimana munculnya malaikat dan seterusnya. Bagaimana secara logika, secara etika, dan secara estetika itu menjadi sebuah pilar pemikiran. Apakah kita harus berpikir di saat itu untuk memposisikan pemikiran yang tradisional? Apakah kita harus memikirkan sebuah prosesi yang modern? Atau kita harus membuat sebuah pemikiran obsesi yang radikal? Ini disesuaikan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Apabila umat Islam ini muncul lagi malaikat, muncul lagi pengakuan sebagai seorang nabi, maka kita akan kembali bagaimana secara turun-temurun, secara tradisional, bahwa di dalam kitab suci Al-Quran ini tentunya tidaklah dimungkinkan bahwa setelah Nabi Muhammad muncul lagi selain Nabi Isa nanti di akhir zaman. Sehingga kalau ada orang yang mengaku seperti itu, sebagai seorang pendidik yang berada di wilayah tersebut, ini dapat memberikan informasi yang dapat mengingatkan mereka. Atau justru malah kita menjadi orang yang menjadi pemimpin di organisasi tersebut. Idealnya tidak, karena dalam proses pemikiran ini membutuhkan rentang waktu yang panjang. Diawali dari bagaimana pemikiran tersebut didapatkan, berarti melewati sebuah dasar atau undang-undang. Kemudian setelah masuk di dalam pemikiran, kita analisis terlebih dahulu. Analisis yang pertama adalah baik benar. Bagaimana kebenaran tersebut itu sudah berdasar, kemudian baik itu tidak merugikan orang lain, kemudian yang terakhir adalah bermanfaat. Ini menjadi salah satu koridor bagaimana sebuah aliran pemikiran ini ditelaah menjadi hasil sebuah tindakan yang memang benar-benar dibutuhkan di era itu. Kalau misalnya sebuah teknologi kita masih menggunakan aliran pemikiran tradisional, maka teknologi yang kita jual selalu kalah, selalu ketinggalan, karena kita hanya mengikuti sementara perkembangan sebuah teknologi ini kecepatannya luar biasa, sehingga kita perlu berpikir radikal bagaimana membuat sebuah terobosan-terobosan di era teknologi, sehingga kita bisa memposisikan posisi kita di tempat yang paling tepat, baik itu berpikir secara tradisional, berpikir secara modern, maupun berpikir secara radikal. Dan ini ternyata salah. Banyak juga yang di era sekarang masih mengakui dirinya adalah seorang imam besar, dengan begitu sombongnya seorang nabi, bahkan seorang malaikat. Gara-gara apa? Terobsesi. Obsesi dipuja oleh orang banyak. Semakin kita bersandar kepada orang banyak, maka begitu sandaran tersebut tidak ada, maka kita akan jatuh. Begitu juga kalau kita bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berpengaruh apakah kita dihormati orang lain atau tidak, sepanjang apa yang kita sampaikan ini benar, kemudian dari hasil pemikiran yang sudah ditelaah luar biasa, begitu kita mau berbuat, maka apa yang kita pikirkan ini sudah selesai. Jangan sampai kita berbuat baru kita berpikir mengenai benar salah, baik, bermanfaat, dan seterusnya. Rekan-rekan calon tenaga pendidik, karena keberadaan rekan-rekan itu dibutuhkan di masyarakat, warna pemikiran rekan-rekan harus selalu diasah melewati informasi dari berbagai sumber, bisa dari guru, bisa dari buku, bisa juga dari sumber-sumber yang lain, lebih-lebih dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Dalam pengalaman di situ ada plus dan ada minus, di mana yang minus ini menjadi gambaran yang tidak perlu dilanjutkan, kemudian yang plus ini harus selalu didorong agar menjadi sebuah prestasi. Guru bukanlah sesuatu yang perlu harus dihormati secara berlebihan, karena kita akan menjadikan orang yang gila hormat, tetapi bagaimana profesi guru ini nantinya dapat terhormat, karena apa yang kita berikan kepada para peserta didik ini benar-benar dirasakan kemanfaatannya, sehingga kelak nanti pada saat peserta didik itu sudah remaja, sudah dewasa, masih mengenal kita sebagai seorang sosok guru yang memang dapat memberikan kontribusi yang
positif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikan kebaikan kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita, lebih-lebih di lingkungan institusi kita mengajar. Selebihnya semoga aliran amal ibadah ini nantinya dapat selalu kita tunggu kelak di akhirat. Demikian rekan-rekan berkaitan kita materi hari ini, kali ini mengenai bagaimana sebuah aliran pemikiran membuat sebuah madhab baru, sebuah paradigma baru. Ini yang nantinya akan dituntut oleh jamaah, yang nantinya akan dituntut oleh organisasi atau kelompok kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampaikan kepada yang lain. Terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.